Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Batiansa, asal kelas C S1 Akuntansi dengan NPM 60325121. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dari jawaban saya mengenai dari soal 1 hingga soal 2 kuis akuntansi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu yang soal 1 dari kuis akuntansi. Nah, diketahui bahwa dalam soalnya, Beni Sanjaya adalah pemilik dan pengelola kantor konsultan motivasi bisnis Sukses Consulting periode akhir periode akuntansi 31 Desember 2025. Sukses Consulting memiliki aset sebesar 790 juta, ekuitas 630 juta, dan liabilitas 150 juta. Nah, di bawahnya terdapat transaksi selama bulan Desember. Nah, dari poin-poin dari poin A hingga poin F diminta bahwa untuk dibuatkan persamaan dasar akuntansinya dan hitung posisi akhir aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Nah, di tabel persamaan dasar akuntansi, saya membuat tabelnya seperti ini, terdiri dari aset, liabilitas, equity, karena memang pada dasarnya tabelnya untuk persamaan dasar akuntansi tabelnya seperti ini. Lalu mengapa di dalam tabelnya asetnya itu hanya ada cash, equipment, building, dan car, lalu di liability-nya hanya ada account payable, share capital, revenue, dan expense. Nah, dikarenakan saya membuat persamaan akuntansinya berdasarkan dari informasi yang ada di soal. Nah, diketahui dari poin A hingga poin F bahwa menerima penanaman modal dari investor sebesar 180 juta, yang dimana jika dalam persamaan dasar akuntansinya, maka cash bertambah sebesar 180 juta seperti yang ada di video, dan equity itu share capital karena penanaman modal bertambah sebesar 180 juta, itu untuk transaksi yang A yaitu atau nomor 1. Nah, lalu di transaksi yang B diketahui bahwa membeli bangunan dan peralatan sebesar 100 juta dan 50 juta, maka dalam persamaan dasar akuntansinya equipment bertambah sebesar 50 juta dan building bertambah 100 juta. Maka dalam case-nya bertambah juga, tinggal dijumlahkan antara equipment dan building dan menghasilkan sejumlah 150 juta. Lalu di transaksi yang C diketahui membeli mobil secara kredit, yang dimana berarti kita berutang, yang dimana berutang itu termasuk ke dalam liability yaitu account payable, dimana dia membeli mobil secara kredit sebesar 25 juta, yang berarti car yang dimana termasuk dalam aset bertambah sebesar 25 juta dan liability bertambah sebesar 25 juta. Nah, untuk yang di poin D, melakukan pemberian jasa sebesar 20 juta pembayaran secara tunai oleh konsumen, yang dimana melakukan pemberian jasa atas pembayaran secara tunai oleh konsumen, yang dimana kita mendapatkan revenue sebesar 20 juta atas pemberian jasa yang kita lakukan dan dibayar oleh konsumen secara cash, yang dimana bertambah di cash 20 juta dan revenue bertambah sebesar 20 juta. Nah, untuk yang di poin E, membayar hutang yang sudah jatuh tempo sebesar 25 juta, yang dimana membayar hutang ini yang asalnya itu kita berutang sebelum itu yang mobil di kredit itu 25 juta, dan kini kita telah membayarnya sebesar 25 juta, yang berarti di account payable itu sudah nol, tidak ada, yang dimana 25 juta itu berkurang di account payable dan berkurang di cash sebesar 25 juta. Dan yang di terakhir yang berada di poin F itu membayar gaji karyawan sebesar 10 juta, yang dimana membayar gaji karyawan itu termasuk ke dalam expense, itu beban. Yang dimana membayar gaji yang berarti cash berkurang sebesar 10 juta dan expense bertambah sebesar 10 juta sesuai yang ada di tabel. Nah, untuk pertanyaan yang dimintanya adalah hitunglah akhir aset, liability, dan equity dan buatkanlah persamaan dasar akuntansinya. Nah, tinggal kita dijumlahkan antara cash, equipment, building, car, hingga liability sehingga equity, share capital, revenue, dan expense. Cash dijumlahkan menghasilkan 15 juta, equipment tetap 50 juta, building 1 juta, 100 juta, dan car 25 juta. Ditotalkan cash 15 juta ditambah dengan 50 juta ditambah 100 juta ditambah 25 juta menghasilkan 190 juta. Untuk liability seperti yang tadi saya sudah sebutkan, karena hutangnya sudah lunas maka tidak ada hutang lagi, yang maka liability itu adalah 0. Lalu di equity itu share capital sebesar 180 juta dan revenue 20 juta dan expense 10 juta. Ini mana share capital yang tadi kita dapatkan dari modal investor itu 10 juta ditambah dengan 20 juta hasil dari service revenue kita sebesar 20 juta ditambahkan dengan 200 juta. Lalu beban gaji karyawan yang dibayarkan maka dikurang 200 juta dikurang 10 juta sama dengan 190 juta, yang dimana persamaan dasar akuntansinya antara aset, liability, dan equity itu sama-sama dengan 190 juta, yang dimana persamaan dasar akuntansinya adalah balance. Lanjut untuk pembahasan di soal nomor 2. Nah, untuk selanjutnya yang soal 2 kuis, diketahui bahwa beberapa tahun akhir PTA menjalankan usaha konstruksi paruh waktu dan melakukan beberapa transaksi selama bulan Juli 2025 dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 31 Juli. Lalu ada informasi tambahan yang nanti dimananya dari informasi tambahan itu bakal kita sesuaikan di adjustment journal, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, yang dimintanya adalah buatkan general journal atau jurnal umum, lalu ledger, buku pembukuan besar, trial balance, neraca saldo, lalu adjustment journal, jurnal penyesuaian, worksheet, itu gabungan dari general journal, ledger, trial balance, dan adjustment journal, dan yang terakhir ada income statement, terus financial statement dan closing and trials. Nah, pertama-tama karena yang diminta di awalnya itu adalah general journal, maka kita buat general journalnya terlebih dahulu dari keterangan transaksi di sini. Nah, diketahui bahwa 1 Juli menerima modal dari Dara berupa kas 13.500, piutang usaha 20.800, pengelengkapan 7.500, dan peralatan kantor 7.500. Nah, di mana menerima modal berarti cash bertambah, dan karena menerima modalnya dari Dara, maka Dara kapital atau ya share kapitalnya bertambah juga. Dimana dalam general jurnalnya bisa ditulis seperti ini, yaitu cash bertambah 13.500 dan disimpan di debit. Mengapa di debit? Karena cash bertambah maka disimpan di debit sesuai dengan dalam dasarnya, yang dimana aset disimpan di debit jika bertambah simpan di debit, jika berkurang disimpan kredit. Lalu
liability jika bertambah disimpan di kredit, jika berkurang simpan di debit. Lalu equity juga sama seperti liabilitas. Lalu ada revenue juga sama, dan expense jika bertambah disimpan di debit dan jika berkurang disimpan di kredit. Nah, dalam keterangan 1 Juli itu ada menerima modal dari darah berupa cash, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan, di mana in Englishnya itu berarti menerima modal dari darah berarti cash ya kan, bertambah. Piutang usaha berarti account receivable, perlengkapan berarti supplies, lalu peralatan kantor ada office equipment, simpan juga sama, semuanya di debit. Lalu ada darah kapital lawan dari cash, account receivable, supplies dan office equipment, yang dimana darah kapital ini tuh disimpan di kredit sebesar 45 juta. 45 jutanya dari mana? Dari gabungan dari 13.500 ditambah 20.800 ditambah 3.700 hingga 7.500 menghasilkan 45 juta. Nah, untuk selanjutnya keterangan-keterangan lainnya, dan mulai dari 1 Juli membayar sewa 4 bulan bersama kontrak sewa, itu membayar sewa yang dimana itu kegunaannya lebih untuk kita yang dinamakan dalam bahasa Indonesia adalah prepaid train, itu sebesar 4.800.000 disimpan di dalam debit. Lalu cash karena membayar sewa berarti kita mengeluarkan uang cash yang dimana berkurang, yang dimana disimpan di dalam kredit. Dan untuk seterusnya 2 Juli membayar premi asuransi properti dan kecelakaan sebesar 500, maka di dalam general journalnya juga sama, hingga semua transaksinya dari tanggal 1 Juli hingga 31 Juli dibuatlah general journalnya, dan pada akhirnya debitnya itu totalnya 11.115.350.000 dan di kreditnya juga sama, yaitu 11.115.350.000 yang berarti keduanya dalam general journalnya adalah balance. Nah, lalu yang kedua diminta pembuatan untuk ledgernya. Untuk ledger sendiri itu tinggal kita memindahkan atau mendisverifikasi untuk lebih detailnya, seperti contoh yang termasuk dalam aset kas itu apa saja dan dimasukkan ke dalam ledger, maka akan seperti yang ada di video seperti ini. Nah, di sini sesuai dengan transaksinya dimulai tanggal 1 Juli hingga 31 Juli ada apa saja. Nah, di sini diketahui bahwa debit itu ada 34.300 dan kreditnya itu 29.750. Nah, antara debit dan kredit itu dikurang menghasilkan, karena lebih besar di debit 30.300, maka penulisannya dalam tulisannya itu adalah debit sebesar 4.550 untuk di cash. Nah, untuk account receivable juga sama. Di sini karena lebih besar debit sama juga 800, dan yang lain ada supplies, ada equipment, prepaid train, terus ada prepaid insurance, account payable, ada revenue, darah kapital, darah PIF, ada service revenue, ada for setting expense. Nah, ini untuk ininya. Lalu ada yang terakhir salary expense. Nah, fun fact-nya dalam pembuatan ledger itu kita menyesuaikan urutannya itu sesuai dengan ini dulu. Yang pertama, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu yang satu aset. Nah, semua aset itu yang pertama itu dibuat ledgernya. Lalu setelah aset itu liability, dan setelah liability itu equity, setelah equity baru revenue, dari revenue itu expense terakhir. Nah, setelah pembuatan dari ledger, untuk selanjutnya dalam siklus akuntansi itu kita buat trial balance-nya itu. Trial balance-nya dulu itu neraca saldo. Untuk neraca saldonya seperti ini, dimasukkan dulu yang asetnya dulu, setelah itu ya sesuai dengan ininya. Ada cash, ada account receivable, prepaid train, ada kapital, ini sama, dan jika ditotalkan debitnya itu 65.100.000, kreditnya juga sama, yang artinya total balance itu juga balance. Lalu ada adjustment journal, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian dari mana ini, kok tiba-tiba ada insurance expense, prepaid dan lain sebagainya. Nah, itu tuh diambil dari datanya itu dari informasi taman ini, dari A hingga F. Nah, ini yang dinamakan dengan adjustment journal, yaitu jurnal penyesuaian, karena si jurnal itu disesuaikan. Nah, ada insurance expense sebesar 375.000 dari mana? Dari sini, dari informasi taman ini, yaitu asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375.000. Nah, in English itu namanya adalah insurance expense. Nah, untuk di dalam adjustment journal, ketika insurance expense di debit, maka harus ada lawannya, yang dimana ada prepaid insurance yang dimana disimpan di kredit. Nah, semuanya sama hingga ditotalkan mencapai debitnya itu 7.525 dan kredit juga sama, yang artinya balance. Nah, untuk selanjutnya setelah trial balance itu disuruh untuk membuat worksheet. Nah, untuk worksheet itu kurang lebih seperti ini, gabungan antara trial balance, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position, semuanya yang digabungin tinggal dimasukin dan jadi seperti ini. Nah, untuk biar gampang untuk membuat worksheet dalam pembelahan itu, kita yang pertama tuh dimasukin dulu ke trial balance dulu, dijumlahin dan mendapatkan hasil 65 juta, 65.100, 65.100 balance. Nah, setelah ini kita garisin nih biar lebih gampang, kayak ada pemisahan gitu. Nah, setelah itu ke adjustment. Nah, di sini adjustment semua, nah ditotalin 7.525 sama, udah gitu adjusted trial balance, neraca saldo yang telah disesuaikan menghasilkan 7.525. Menghasilkan 66.025.000 di debit, dan di kredit juga sama 66.025.000 di balance. Di income statement, di income statement ini debit dan kreditnya itu tidak sama, itu 6.925, dan di kreditnya itu adalah 16.050, yang dimana supaya balance itu, maka dari 6.925 di debit dan di kredit itu ada 16.050.000. Nah, di situ kita lihat tuh selisihnya itu ada berapa sih antara 6.925 dan 16.050, itu ada selisihnya itu adalah 9.125.000. Nah, dari 9.125.000 itu kita tambahkan dengan 6 juta yang menghasilkan balance antara itu, jadi di debitnya jadi balance itu 6.050.000, di kredit juga sama 6.050.000. Nah, di sini. Nah, udah gitu ke statement of financial position, laporan posisi keuangan, dimasukin semuanya ininya dari cash hingga data PIF, lalu dijumlahkan dan menghasilkan sebesar di debit 59.100 dan di kredit 49.975, dan selisih di antara keduanya itu adalah 9.125.000. Nah, supaya balance ini 49 juta itu ditambahkan dengan selisihnya dan menghasilkan 59.100, yang dimana hasilnya adalah balance. Nah, setelah itu dalam soal setelah pembuatan worksheet di sini, nah untuk selanjutnya itu kita membuat financial statement, kita buat income statement dulu di sini. Nah, income statement itu seperti ini, isinya tuh revenue dan expense saja, tinggal ditotalkan dan menghasilkan seperti ini. Nah, itu ada statement of owner equity, karena ya berdasarkan orangnya itu darah ya kan, tinggal masukin darah kapital. Nah, di sini ada darah PIF juga dan menghasilkan totalnya segini. Lalu yang terakhir itu closing and trials, yaitu penutupnya.
Nah, untuk closing and trial sendiri itu berisi dari ada service revenue, ada income summary, hingga ke brief. Nah, yang dimana total debit dan kreditnya itu adalah balance ya, yaitu 44.600 di debit dan 44.600. Nah, maka pada kesempatan ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.